Jadi ini tentang kejadian pesawat latih jatuh di BSD dan akhirnya memakan korban jiwa. Ini melihat kejadian ini seperti apa menurut Mbak Itu sendiri? Iya, sebelumnya aku ngucapin belasungkawa ya, kembali buat teman-teman karena infonya meninggal semua, semua kita pastinya semua udah qadarullah ya, tapi balik lagi kan dari SDM-nya juga kan itu harus diperhatikan lagi gitu kan, kenapa sih bisa sampai pesawat itu jadi jatuh ya, pasti kan ada beberapa hal yang membuat pesawat itu jatuh. Tapi karena kejadian kayak gini biasanya kita yang kalau bisa terbang ini sering nervous, pikirannya jadi kayak aduh serem jatuh apa segala macam ya gitu, karena ada kejadian kayak gini. Jadi lebih ini lagi, aware lagi nggak sih dengan kejadian ini? Kita harus lebih ketika ada pesawat harus dicek dulu pesawatnya atau mencari tahu tentang pesawat itu sendiri. Pastinya sebenarnya tanpa kejadian kayak gini harusnya kan lebih aware ya, apalagi kan itu keselamatan bersama ya, yang penumpang itu kan nggak cuma satu orang kan, tapi banyak orang gitu loh, mereka yang gimana punya keluarga gitu kan, ya Allah kasihan, tapi balik lagi qadarullah ya gitu. Jadi makanya aku nih kalau lagi mau pergi-pergi, apalagi Teh Dewi nih kalau mau pergi-pergi biasanya tuh kita aduh udah deg-degan, udah minta doa dulu kan sebelum pesawat, sebelum take off, bismillah ya doain selamat ya kayak gitu, terus minta maaf sebelumnya kan, karena kan kita nggak pernah tahu ya kejadian ke depan yang terjadi seperti apa, mau pesawat apapun gitu ya, istilahnya kayak gitu. Nah, dengan kejadian ini apa yang harus segera dilakukan oleh pihak-pihak terkait melihat dari kejadian ini sendiri? Ya harus lebih aware lagi kayak gitu, jangan dianggap sepele ya, apalagi kan pesawat ya, pesawat itu kan namanya itu tadi udah di atas kayak gitu, jadi mesin apa segala macam harus benar-benar dicek banget gitu, jangan anggap enteng lah, maksudnya ini masih bisa dipakai contoh kayak gitu, itu jangan begitu ya kan, untuk servisnya apanya kayak gitu, jadi harus betul-betul sangat diperhatikan. Selain itu dicek ada unsur kelalaian juga nggak sih terhadap akhirnya ada kejadian seperti ini? Ini kan kejadiannya baru ya, jadi kan pastinya akan dicek dulu penyebabnya ya kan. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ada beberapa kejadian sebelumnya karena servisnya ya kan, ya pasti itu dari kelalaian gitu kan, itu juga ya jangan sampai harusnya seperti itu ya, ya kan, ya harusnya kan sangat detail ya, apalagi kalau mau terbang kayak gitu ya, itu sih harusnya lebih dicek lagi gitu. Lanjut lagi tentang Vina. Ini kejadiannya lagi 2 menit. Iya. Ini kejadiannya masih sedang viral ke meninggalnya Vina di Cirebon. Melihat tentang fenomena ini meninggalnya Vina seperti apa untuk Mbak Ida sendiri? Ya ini buat anak-anak muda ya, kalau nggak salah Vina itu masih di bawah 17 tahun Gitu, ya kan? Jadi banyak banget sekarang anak-anak muda yang aku lihat itu pergaulannya udah bebas kayak gitu ya kan, kalau nggak salah Vina ini ya harus lebih hati-hati banget ya kita untuk bergaul ya kan, untuk orang tua juga harus lebih aware ya kan, mau anaknya laki-laki mau anaknya perempuan, itu benar-benar kita harus jaga, kita harus tahu circle-nya si anak-anak itu ya kan, jangan sampai ya udah kalau anaknya keluar lebih dari jam 10 ya, itu kan ngeri banget ya, kita kan nggak tahu kayak gimana ya, serem sih ya, apalagi aku pribadi, aku punya adik yang seumuran kayak gitu ya, aku jadi takut, adik aku juga perempuan gitu, makanya bukan kita galak ya, tapi ya demi keamanan gitu loh, karena kan kalau kita biarin begitu aja, khawatirnya dia punya pergaulan yang sembarangan, nauzubillah min dzalik, jangan sampai begitu gitu kan. Jadi memang gini ya, kita sebagai orang tua juga ya harusnya jadi wadah buat anak-anak. Kalau misalnya anak-anak mau cerita itu kita harus terima gitu loh, terima dari cerita anak itu, jadi supaya tahu oh si anak aku ini gitu ya, contoh pergaulannya sama siapa aja ya kan, kalau nggak salah ada 3 orang yang belum masih dicari kan, kalau nggak salah sampai itu kan udah lama, tapi kan kayaknya identitasnya katanya gitu ya, tapi ya mudah-mudahan ketemu ya, mudah-mudahan, tapi kan apapun itu, tapi kan Allah nggak tahu ya gitu, jadi makanya buat anak-anak muda hati-hati ya, jangan salah pergaulan, karena aduh ya Allah sekarang itu tuh kayak pergaulan bebas banget ya, apalagi di zaman digital sosial media kayak gini ya, kayaknya apa-apa, terus kadang-kadang ada orang yang baru kenal dari chattingan ya kan, itu juga orang bisa ketemu, jangan sampai kayak gitu. Kalau nggak salah ada lagi cerita tadi baru kenal chattingan dibunuh, iya ada lagi tadi barusan berita, jadi baru kenalan dari chattingan kayak gitu, dari online ketemu terus udah. Jadi kita harus benar-benar itu ya, aware banget gitu. Harus aware banget ya. Soalnya gimana ya, kita juga kan nggak bisa menginikan ya, maksudnya kita bisa juga menahan sosial media digital ini yang makin berkembang. Tapi dengan makin berkembangnya digital ini, kitanya harus lebih hati-hati ya kan, kalau kita punya adik-adik atau punya anak yang seumuran kayak gitu yang udah mulai beranjak dewasa, ya kita memang harus lebih ekstra lagi gitu loh. Jangan membiarkan ada celah untuk dia melakukan hal-hal negatif.
sini. Untuk pelaku pembunuhan sendiri, kira-kira harus seperti apa hukumannya setimpal bagi pelaku pembunuhan Vina itu sendiri menurut Mbak IBB? Ya harus yang setimpal ya. Hukuman Pasti. mati kah, hukuman seumur hidup? Ya, kalau itu aku serahin sama keluarga ya kan pasti keluarga maunya yang seberat-beratnya untuk para pelaku yang melakukan hal itu karena kan banyak banget ya udah sebelum dilakukan yang namanya Kan ada 7 orang yang udah hukuman seumur hidup dan hukuman mati ya. iya ini sebelum menjaliknya serem banget makanya aduh ya Allah ya kita nggak tahu lah ya. Kadang-kadang anak-anak sekarang juga ya itu lah pakai motor kayak gitu kan terus minuman kayak gitu ya udah lah pergaulan bebas gimana mereka bisa kontrol gitu. Terakhir spirit moral apa untuk disampaikan buat keluarga besar keluarganya Vina? Spirit moral apa yang ingin disampaikan Ya buat untuk Vina? keluarga besar Vina, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kita semua turut berduka cita. Semoga arwah Vina sudah tenang ya. Dan semoga 3 pelaku segera tertangkap ya. Insya Allah kita doa terus sama Allah ya semoga tertangkap terkuak semuanya dan ya para pelaku mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Siap, terima Ya, kasih. terima kasih ya. Maaf ya. Mas, makasih.